Saya pribadi tahu Pamekasan penuh dengan inovasi, penuh dengan terobosan gitu. Makanya saya kaget ketika kemudian banyak manfaatnya begini-begini. Persoalannya kita ini kan hidup di negara hukum. Sistem hukum yang kita ini Eropa kontinental. Jadi Eropa cuma ada aturan secara keputusan. Kita bukan Anglo-Saxon yang berhukum itu atas keputusan. Tidak atas keputusan. Sahabat podcast mahasiswa, jadi malam ini saya berkesempatan berdiskusi dengan Moh Komarul Wahyudi. Beliau ini merupakan, ini masih muda ya orangnya, ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dan kalau di Komisi 4 ya. Di Komisi 4. Dan dengan beliau ini kita ingin membincangkan Pamekasan dalam kacamata DPRD ya. Walaupun tentu DPRD dalam maksud tidak keseluruhan anggota DPRD. Lebih tepatnya Pamekasan dalam kacamata Komarul Wahyudi sebagai anggota DPRD Komisi 4 di Pamekasan. Dan tadi kita bincang-bincang sedikit, dia menyampaikan bahwa Pamekasan gitu itu tidak sedang baik-baik saja. Dan saya penasaran yang dimaksud tidak baik-baik saja itu seperti apa gitu ya. Kalau saya pribadi tahu Pamekasan hari ini, saya pribadi tahu Pamekasan penuh dengan inovasi, penuh dengan terobosan gitu kan. Yang saya tahu ada beasiswa santri, ada program BUB, ada juga beasiswa kemarin, beasiswa mahasiswa, itu yang saya ketahui. Untuk hal-hal lain saya belum begitu tahu. Nah makanya saya kaget ketika kemudian ini yang membuat saya tertarik kemudian ketika dari sisi atau kacamata anggota DPRD Pamekasan juga tidak baik-baik saja. Ini makanya saya penasaran ini Bang. Jadi kalau boleh sedikit dijelaskan tidak baik-baik saja itu maksudnya gimana Bang? Ya, pertama-tama alhamdulillah pertemuan pada malam ini kebetulan saya ketemu dengan Kak Ongki dan bercengkrama kan terkait Kabupaten Pamekasan yang pas kebetulan kita podcastkan saja. Diskusi lah ya. Kita diskusikan saja. Jadi perlu ditarik kesimpulan, pada prinsipnya saya ingin tidak dalam rangka saya membenci atau mencaci atau menyebarkan ujaran kebencian kepada Kabupaten Pamekasan. Tapi ini kan dalam rangka ibarat orang yang main badminton lah, partner bermain. Jadi kan di dewan itu ada yang namanya koalisi, ada oposisi. Oke Bang, sorry. Jadi anggota DPRD sejak tahun? Saya masuk ke anggota DPRD 2019. Oke, dari partai? Dari Partai Bulan Bintang. Oke. Silakan dilanjutkan. Artinya tadi kan partner bermain, orang agar tahu juga dari partai apa, dan di Komisi 4 di Komisi 4, Oke. kebetulan. Oke. Jadi di Komisi 4 itu kan membidangi pelayanan kepada publik. Dinas sosial, bagian kesehatan, dinkes, dinas pendidikan. Dan setelah saya telaah dari dinas-dinas yang bermitra dengan komisi saya, kebetulan ditugas saya di Komisi 4, saya mengambil kesimpulan Pamekasan hari ini bagi saya tidak dalam baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena setelah Bupati melakukan program-program yang sangat brilian bagi saya, beasiswa santri, terus Bupati juga 100 hari masa kerjanya itu mendapatkan rekor dari Muri, mall pelayanan publik itu tercepat tercepat. Saya sangat kagum kepada Bupati yang masih muda ini, dan kebetulan beliau saya anggap sebagai senior saya. Seperti itu. Tetapi setelah saya masuk di DPRD, saya ingin mengetahui, sebelum saya masuk saya melihat mall pelayanan publik ini kenapa kok mulai merosot pelayanannya. Ketika saya masuk ke DPRD malah sepertinya mall pelayanan publik ini sudah dikatakan mungkin pelayanannya 3% mungkin dari 100%. Sangat sepi sekali mall pelayanan publik. Ini kenapa terjadi? Sepertinya Pamekasan ini sedang ada apa? Setelah saya masuk lebih dalam lagi, itu kan cuma kacamata dari luar saja. Di anggaran ini kemarin kan juga sempat rame terkait mobil sigap. Jadi mobil sigap itu nomenklaturnya
Kalau seharusnya kalau bupati itu sesuai dengan regulasi harus dibahas di DPRD, baru nanti dianggarkan, itu sangat bagus. Tetapi banyak program-program briliannya bupati itu yang tidak kami ketahui dan tidak kami bahas. Tiba-tiba ada program itu. Tidak kami bahas, maksudnya? Tidak kami bahas. Seperti contohnya mobil sigap. Itu tidak pernah ada pembahasan. Moro-moro itu ada. Awalnya memang sebelum periode saya katanya ada program untuk memberikan dana hibah kepada desa untuk dibelikan mobil. Pas berubah tiba-tiba desa langsung dikasih mobil. Itu tidak dibahas dengan DPRD. Seharusnya dibahas. Seharusnya apapun itu, ini kan harus persetujuan dengan DPRD karena ini bukan uangnya saya secara pribadi, ya bukan uangnya eksekutif secara pribadi. Ini kan uangnya masyarakat yang mari kita diperintah oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat untuk mempergunakan uang ini untuk kepentingan masyarakat. Ibaratnya beginilah logikanya. Kita ini dipercaya oleh juragan kita masyarakat untuk mengurus kebun masyarakat itu, untuk mengurus kebun juragan kita masyarakat, ya bupati dan eksekutif itu yang dipercaya untuk mengurusnya, sedangkan DPRD yang diminta untuk mengawasinya. Jadi apapun itu di dalam kebun itu harusnya sepersetujuan dengan DPRD. Itu sepengetahuan saya. Tapi pada faktanya banyak program-program itu yang ya tanpa sepersetujuan dari kita. Persetujuan itu dimaksud apa? Persetujuan Banggar atau DPRD secara umum atau Komisi 4 maksudnya? Maksudnya persetujuan DPRD secara umum. Kebetulan saya di Komisi 4, saya juga ada di Banggar. Tidak ada pembahasan di Banggar? Tidak pernah ada. Lalu muncul itu? Muncul dan menggelatur seperti itu. Bahkan saya itu membaca di RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, saya tidak menemukan dan menggelatur pengadaan mobil sigap. Itu tidak pernah ada. Oke. Itu salah satu temuan yang menurut Abang janggal gitu ya? Ya, banyak persoalan seperti itu. Jadi kalau sudah ada seperti itu nanti menjadi sorotan kan oleh juragan kita, oleh masyarakat. Nah, setelah menjadi sorotan masyarakat, ini kan menjadi sorotan kepada aparatur penegak hukum. Meskipun ini kalau tidak ada putusan pengadilan, saya tidak dapat mengatakan ini bersalah. Kan yang memutuskan bersalah atau tidak itu kan pengadilan. Bang. Tapi secara kacamata politik, secara kacamatanya masyarakat, ini kan yang dimarahin bukan hanya bupati kalau ada persoalan seperti itu. Kami DPRD yang tidak tahu apa-apa, ini sama masyarakat. Saya banyak dimarahin saat saya keluar ngopi, saya dikira ada main apa. Ini saya perlu klarifikasi bahwasanya DPRD itu banyak program yang DPRD itu tidak tahu. Jadi bahasanya mungkin program siluman lah. Jadi tidak pernah dibahas, moro-moro ada. Terkait mobil sigap itu Bang ya. Jadi terlepas pengadaan, saya kurang begitu memahami soal pengadaan itu, makanya saya minta Abang untuk menjelaskan itu. Nah, terlepas dari persoalan itu, saya melihat bahwa mobil sigap ini bermanfaat gitu. Saya tidak mau menilai dari sisi yang Abang jelaskan tadi. Jadi misal hari ini mobil sigap itu bermanfaat. Jadi saya juga banyak mendengar, melihat video-videonya itu. Jadi masyarakat banyak terbantu katanya ketika ada mobil sigap, orang dijemput sakit, diantar ke rumah sakit, dijemput lagi. Jadi artinya apakah kebermanfaatan ini tidak bisa menghapus kekeliruan tadi? Misalkan tadi disebut sebagai anggaplah tiba-tiba ada, apakah tidak kemanfaatan ini, kalau mau disebut kemanfaatan ini, apa tidak menghapus? Misalnya saya tanya ini Bang ya, ini kan diskusi, apa tidak menghapus apa yang dimaksud dengan siluman itu tadi? Iya, gitu. Jadi begini, saya ini lulusan Fakultas Hukum ya, produk asli Pamekasan. Saya lulusan Unira. Saya itu pernah dilema saat masuk di politik di DPRD. Saya kembali kepada kampus saya komplain kepada dekan saya. Alhamdulillah Bu Win waktu itu dekan saya sekarang masih hidup. Apa yang saya
pelajari di Fakultas Hukum ternyata hanya 20% mungkin, 20 ke 30% untuk dipakai di DPRD. Yang menurut Fakultas Hukum itu tidak benar di pekerjaan saya yang saya kerjakan di kabupaten ini dianggap benar. Sama halnya seperti tadi, ini kan banyak manfaatnya begini-begini. Persoalannya kita ini kan hidup di negara hukum. Sistem hukum kita ini Eropa kontinental. Jadi Eropa kontinental itu semua ada aturan secara tertulisnya. Jadi kita bukan Anglo-Saxon yang sumber hukumnya itu atas keputusan, tidak atas keputusan pengadilan. Sumber hukum kita itu undang-undang, ada hukum tertulisnya. Jadi secara hukum ada yang namanya hukum administrasi negara. Jadi di hukum administrasi itu kan yang mengatur terkait administrasi negara. Ini yang dipakai, ini uangnya negara. Jadi harus sesuai dengan regulasi yang ada. Saya sampaikan tadi bahwasanya alhamdulillah program Bapak Bupati ini brilian, banyak program-program yang sangat brilian, tapi tata cara pengerjaannya, tata cara penganggarannya, bahkan itu kan bagaimana kalau bertentangan dengan hukum. Saat bertentangan dengan hukum menjadi temuan, menjadi sorotan oleh masyarakat, terus menjadi sorotan oleh APH sampai dilaporkan ke KPK. Itu kemarin beritanya dilaporkan ke KPK. Ini kan yang dimaksud tidak baik-baik saja. Dan hukum itu bagi saya sifatnya memang suudon, harus menunduk kepada masyarakat. Makanya di dalam hukum itu ada yang langsungan, ada tersangka meskipun dia tidak salah, kan sudah disangka. Meskipun dia belum bersalah. Ini memang sifat hukum, harus berprasangka seperti itu. Setelah tersangka ada terdakwa, padahal terdakwa itu tidak salah, itu sudah disangka. Setelah ada sorotan seperti ini kan menjadi ketakutan OPD, meskipun tidak salah. Tidak salah, tapi kan bagaimana secara kacamata publik, masyarakat apalagi di Kabupaten Pamekasan yang sudah pernah mengalami seperti halnya dulu itu, kan ini kan ketakutan. Ini tidak baik-baik saja kalau terjadi seperti ini terus-menerus. Sesudah mobil sigap, sekarang yang paling ramai terkait penghapusan TPP. Ini tidak pernah dibahas awalnya dengan kita. Setelah ramai seperti ini, kami perjuangkan untuk TPP itu untuk dikembalikan. Ini tidak dikembalikan, masih dipinjam. Yang diserang oleh masyarakat yang dikira tidak bekerja, itu kan Sorry Bang, jadi warga mungkin tidak tahu. Ini kan menonton saya beragam. Ada yang tidak tahu TPP itu apa Bang? Ini biar konkret penjelasannya. Jadi TPP itu tambahan penghasilan pegawai. Itu kan anggaplah itu kan kelebihan ceperannya ASN lah, seperti itu. Kan banyak teman-teman ASN itu gajinya SK-nya mereka setorkan kepada bank, mereka ambil pinjaman. TPP ini mereka yang andalkan juga untuk mereka makan. Itu banyak keluhan seperti itu di masyarakat. Itu dihapus. Kalau bahasanya eksekutif itu kita pinjam Pak, karena ini tidak bisa dihapus. Makanya kan ada laporan kepada Polda itu bahwasanya TPP diambil. Jadi memang tidak boleh TPP itu untuk dihapus. Jadi eksekutif itu bahasanya kepada kita, TPP ini dipinjam, nanti mau dikembalikan. Yang dipinjam ini tahun anggaran 2021. 2020 ke 2021. 2020-2021. Sementara kan kemarin saya lihat di berita juga Bupati memastikan tahun 2022 aman gitu. Berarti yang dimaksud di tahun 2021 itu tidak dihapus, tapi dipinjam. Dipinjam 2021 itu TPP-nya teman-teman ASN dipinjam, bahasanya eksekutif seperti itu. Ke DPRD. Artinya tidak boleh dihapus. Tidak boleh. Berarti kalau dipinjam harus dikembalikan? Harus dikembalikan. Mekanisme pengembaliannya gimana? Mekanisme pengembaliannya ya nanti dikembalikan oleh Pemkab, dianggarkan oleh Pemkab.
Berarti TPP pegawai itu yang 2021 nanti akan dibayarkan bisa saja di 2022 atau 2023 nanti. Itu terserah kepada bupati, karena kebanyakan program-program itu di DPRD ya dibahasnya orang berkasnya saja, berkas setebel-tebel itu RKA itu datangnya mungkin bisa 3 hari sebelum sebelum jadwal yang ditentukan. Kan ada jadwal yang harus pembahasan itu harus selesai tanggal sekian, itu ada. Itu 3 hari. Jadi pembahasan di DPRD awalnya untuk penghapusan TPP itu kami tidak tahu. Penghapusan atau peminjaman? Peminjaman, maaf ya. Setelah itu, setelah dilakukan peminjaman itu baru dibicarakan dengan kita. Itu faktanya yang terjadi. Dan di 2022 aman. Bupati kebetulan eksekutif saat rapat dengan kita perjuangkan, insya Allah akan kita kembalikan aman. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dipinjam lagi. Jadi maksudnya yang dipinjam di 2020-2021 ini belum bisa dikembalikan, kemungkinan? Ada kemungkinan seperti itu. Karena sekarang kan ada ini Pilkades. Kan bupati mau melakukan Pilkades ini. Tapi semogalah TPP teman-teman ASN itu yang sudah kami perjuangkan, semoga itu dikembalikan. Karena tidak boleh itu dihapus. Kalau kemarin itu saya juga membaca beberapa berita, Bupati memiliki persepsi begini tentang TPP itu. TPP itu adalah bonus katanya. Jadi yang namanya bonus, kalau bahasanya adalah bonus, berarti dia kan adalah sesuatu yang lebih dan bisa diambil sebagai bentuk tambahan dari apa yang wajib ASN dapatkan. Jadi katanya kalau misalkan ASN menggerutu TPP dihapus, berarti seolah-olah hanya fokus kepada TPP. Saya tidak mau membahas apa maksudnya Bupati. Jadi maksudnya Bupati mengatakan ASN TPP ini adalah bonus, kata Bupati, begitu maksudnya. Saya kan tadi menyampaikan TPP ini semacam ceperan lah. Tapi ini kan haknya teman-teman ASN kan. Hak itu adalah sesuatu yang boleh diambil, terserah orangnya, boleh diambil atau boleh tidak. Hak itu adalah sesuatu yang bisa dipakai, bisa tidak, bisa diambil atau tidak, itu terserah teman-teman yang berhak. Iya sih, mungkin bagi teman-teman eselon, teman-teman yang kepala dinas, teman-teman kepala bagian, kepala-kepala itu mungkin tidak begitu berpengaruh saat TPP ini dipinjam. Tapi bagi teman-teman yang SK-nya masih ada di bank, ini kan kasihan juga. Ini kan namanya haknya orang, kan kayak gitu. Iya, mungkin kalau teman-teman seperti yang jabatannya seperti dewan lah, mungkin tidak begitu berpengaruh dengan uang itu. Tapi banyak kan teman-teman PNS kita yang sangat bergantung kepada itu, karena banyak teman-teman di bawah yang melakukan pinjaman, melakukan kredit. Bahkan untuk membeli sepeda motor untuk dipakai kepada kedinasannya, katakanlah guru. Banyak kan guru masih kredit motor, kan kasihan. Tapi informasinya guru dan nakes itu nggak kena potongan. Yang tidak dapat TPP itu informasinya selain nakes dan guru informasinya. Iya kan, saya tadi katakan seumpama misalnya guru. Banyak kan teman-teman ini yang TPP-nya dipinjam, mereka menggerutu sampai melakukan laporan. Karena apa? Ya karena mereka juga memiliki bergantung kepada TPP itu. Setelah tadi mobil sigap, TPP, apalagi yang tadi disebut sebagai tidak baik-baik saja begitu? Yes. Selama ini kan bagi saya sepertinya di kabupaten ini oleh pemerintah, baik oleh teman-teman eksekutif, bahkan saya harus mengakui dari tubuh saya sendiri legislatif,
menceritakan Kabupaten Pamekasan ini sangat baik-baik saja. Tapi pada faktanya sesuai dengan data, ini kan ada temuan, ada beberapa temuan dari BPK. Tapi yang diceritakan itu hanya WTP-nya saja. WTP itu WTP wajar tanpa pengecualian. ini predikat. Opini BPK Pamekasan itu WTP. Jadi anggaran yang dipakai kabupaten itu wajar, dianggap wajar. Tapi dianggap wajar itu bukan tidak ada apa-apa. Ini kan harusnya kalau ada persoalan seperti ini duduk bersama, diberitahukan ke Dewan, hasil audit BPK itu diserahkan kepada anggota Dewan untuk bahas bersama bagaimana ini untuk tidak terjadi kembali. Kayak gitu. Persoalannya sekarang temuan BPK itu hasil auditnya berapa? Tahun anggaran berapa? Tahun kemarin. Hasil auditnya itu saya tidak punya dokumennya. Mestinya dikasih. Jadi biar teman-teman anggota itu tahu dan mari duduk bersama, kita selesaikan bersama. Kita duduk bersama dengan legislatif, eksekutif, kita selesaikan bersama ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada egois di sana. Berarti memang dalam tanda kutip hubungan eksekutif dan legislatif juga tidak baik-baik saja. Saya kan katakan dari awal Pamekasan tidak baik-baik saja. Iya semua seperti itu. Ya hubungan kita eksekutif legislatif bagi saya ini saat ini kurang baik-baik saja. Kenapa? Ya karena meskipun data-data itu kami tidak diberikan pembahasan sering pembahasan dan mengatur kegiatan itu tanpa sepengetahuan kami. Kayak gitu, sehingga yang timbul di stigma masyarakat, Dewan kerjanya apa sih? Dewan sama dengan eksekutif. Loh, ya gimana? Kami tidak diberi dokumen, kami sudah minta dokumen tersebut, bahkan RKA yang sangat tebal itu, bahkan mungkin tingginya semua segini RKA itu. Itu 3 hari sebelum pembahasan yang dikasih. Apa yang mau dibaca? Nggak bisa mengkaji ya? Bukan tidak bisa mengkaji. Kami berusaha semaksimal kami di DPRD untuk mengkaji bersama. Dan itu bukan tidak kami minta, kami sudah minta. Tapi ya pengiriman RKA itu selalu, selama saya menjabat anggota Dewan, pengiriman RKA itu di waktu mepet-mepet. Mungkin keteteran ketika ngeprint ya, mungkin percetakan terbatas mungkin. Mungkin saja. Ini menjadi kelucuan juga. Jadi Kabupaten Pamekasan itu saya barusan lihat-lihat berita tidak masuk di SPBE. SPBE itu apa? Sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi ada belasan kabupaten itu masuk kepada SPBE baik dan 1 kabupaten yang sangat baik di Jawa Timur. Kebetulan tetangga kita Sampang itu masuk kepada kategori baik. Ini semoga menjadi motivasi kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk bagaimana SPBE kita ini untuk menjadi baik. Berhubung kepada RKA, andai seumpama lalai lah dalam mengeprint karena lama, karena banyaknya dokumen, bahkan tingginya 1 meter mungkin. Ya kemungkinan 1 meter lah tingginya RKA itu semua OPD. Ini kan andai eksekutif mau melakukan efisiensi, ini buat apa ngeprint banyak-banyak? Kita kirim file soft copy, kita kaji. Kayak gitu kan. Kalau di print itu kan uang lagi, pengadaan dokumennya kan uang lagi. Itu per anggota dewan wajib dapat? Iya. Wajib dapat? Banggar dapat. Kalau anggota yang lain? Kalau anggota yang lain saya tidak tahu. Tapi Banggar wajib dapat? Kalau Banggar wajib dapat. Dan dapatnya pengalaman abang? Mepet-mepet waktu ya? Saya dengan waktu yang sangat mepet untuk saya kaji. Ya entah
ini sudah hal yang biasa atau bagaimana, tapi Nah, atau kemungkinan memang kemampuan saya untuk mengkaji, tapi dengan waktu yang sangat mepet itu tidak mungkin bagi saya secara pribadi untuk mengkaji secara maksimal. apa juga karena faktor itu kemudian tidak masuk ke SPBE itu tadi? Ya banyak lah, termasuk itu. Andai Kabupaten Pamekasan ini mau dan ada ikhtiar untuk masuk, ya kemungkinan pembangunan di Kabupaten Pamekasan ini jauh lebih baik lagi dan jauh lebih cepat lagi dengan efisiensi keuangan, efisiensi waktu yang sangat cepat. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Elektronik. Artinya model-model pemberkasan semuanya ke elektronik sudah. Ya, Berarti bisa seperti Pamekasan itu. belum menerapkan itu. Pamekasan saya amati banyak aplikasi-aplikasi untuk mendukung SPBE tersebut. Tapi setelah rilis aplikasi-aplikasi itu, setelah tayang, banyak yang kurang pengembangan. Contoh yang saya tertarik ketika dulu saat Bupati mengatakan e-lorong. Jadi saya sangat bangga, Bupati saya muda, religius karena basic beliau, dan juga sepertinya pemikirannya cemerlang lah bagi saya mengadakan e-lorong. Jadi kan banyak lorong-lorong yang rusak itu, jalan-jalan yang rusak, Bupati meminta untuk difoto dan dikirim ke e-lorong, nanti langsung dikerjakan. Itu kan sangat ide yang sangat cemerlang. Tapi saat eksekusi pengerjaannya di lapangan kan, ini sepertinya e-lorong sekarang sudah pudar. Seperti itu. Kemarin juga mengadukan e-madul gitu. Saya itu komplain, sudahlah jangan banyak ini, takut ini cuma candaan. Sudahlah Pak Kadis, ini nanti saat rapat Banggar Timgar nanti hasilnya cokocoh lagi nih. Ya, cokocoh ya. Cokocoh. Ini candaan, saya cuman bilang seperti itu, takut menjadi cokocoh. Iya. Ini takut masyarakat baper seperti e-lorong, kurang realisasi aplikasinya seperti itu. Oke. Kurang diminati oleh masyarakat seperti itu. Kalau seumpama e-lorong itu diterapkan dengan betul, pokoknya e-lorong itu memang diprioritaskan betul, seumpama ada laporan dari masyarakat langsung ditindak, itu kan wah. Iya. Jadi kalau saya melihat tadi gagasannya, sebenarnya pada dasarnya pemimpin Pamekasan ini pada dasarnya inovatif, penuh terobosan, pada dasarnya begitu ya. Yes. Namun apa yang kemudian dijadikan ide, dijadikan terobosan itu tidak terkawal dengan baik, itu maksudnya. Iya di Kabupaten Pamekasan kan, kalau Bapak Bupati menyampaikan, alhamdulillah semua itu bagi saya sebagai anak muda, saya ambisius, ide Bupati ini sangat baik. Tapi saat tayang, sesudah tayang, katakan kayak mall pelayanan publik, sesudah mendapatkan rekor muri seperti itu, tidak dikawal. Jadinya masih pelayanannya masih di dinas-dinas. Ini kan mengganggu. Kerjanya di kantor dinas ini apa? Harusnya bagi saya administrasi, bukan pelayanan. Ini kan Makanya kemudian saya kok curiga, jangan-jangan gitu kan. Bupati sudah mencanangkan, ini kan bisa saja kan, bisa saja ini sebagai anggaplah sebagai asumsi ya. Jadi bisa saja jangan-jangan Bupati memiliki ide justru OPD-OPD-nya yang tidak berjalan. Kalau masyarakat ya, itu kan yang dipilih Bupati, masyarakat tidak tahu OPD. Iya. Masyarakat tahunya Bupati, tahunya Dewan. Loh, yang memilih OPD yang mungkin katanya Mas seperti itu siapa? Bukan kita, bukan Dewan. Ya bukan masyarakat memilih OPD. Betul. Jadi artinya Bupati punya tanggung jawab besar untuk merombak OPD-nya, mencabut kepala dinas, ya kan begitu. Bisa saja begitu maknanya kan? Haknya Bupati. Iya. Intinya bagaimana program Bupati jalan gitu kan? Yes. Jadi bagi saya DPRD itu harus punya mindset sebagai pejuang kepentingannya masyarakat, penyambung lidahnya masyarakat. Bupati dan eksekutif serta bawahannya itu harus punya mindset sebagai pelayan masyarakat.
karena eksekutif itu bagi saya yang harus melayani kepentingannya masyarakat. Kalau legislatif itu pejuang kepentingannya masyarakat. Masyarakat membutuhkan apa, harus menjadi penyambung lidahnya, sampaikan kepada eksekutif. Tapi kalau gagasannya bupati dari awal itu, abang sendiri bagaimana mengapresiasi? Luar biasa bagi saya sangat kagum kepada beliau. Gagasan-gagasannya Iya, gitu. Beliau muda, beliau religius, dan beliau juga tampan kan. Saya memang salut lah dengan gaya perpakaiannya, gaya komunikasinya, kalau berbicara sangat santun. Alhamdulillah. Kalau gagasan-gagasannya Bapak Bupati bagi saya ide-idenya sangat cemerlang. Seperti itu. Dan saya kira mungkin setiap daerah memiliki apa istilahnya PR masing-masing. Tapi saya kira ini merupakan diskusi yang saya kira ini fair. Saya menilai ini fair karena ya yang baik diapresiasi kan begitu, yang kurang baik dikoreksi. Kan begitu kan? Yes. Ya harus seperti itu. Kalau secara kasat mata secara kasat mata lah, yang baik kita apresiasi, yang buruk kita koreksi bersama. Kalau masyarakat harusnya mungkin seperti itu. Tapi kalau tugas DPRD bagi saya, DPRD itu kan pengawas. Ngapain mengapresiasi kalau memang sudah tugasnya? Ya itu yang harus dipahami. Kedua juga masyarakat. Kalaupun masyarakat seumpama merasa bangga, ya alhamdulillah dijaga. Kalau seumpama masyarakat tidak mengapresiasi dan seumpama ada perbedaan pandangan masyarakat A dengan masyarakat B, janganlah, karena yang mengapresiasi itu hanya, yang tidak mengapresiasi mungkin karena menilai saya sudah membayar untuk dia memang bekerja. Itu katakanlah kalau itu memang tukang kebun saya, seumpama seperti itu. Kalau dewan mungkin itu memang satpam saya yang harus menjaga kebun saya, yang harus mengawasi. Seperti itu. Tapi kemungkinan DPRD main mata dengan eksekutif ada. Saya dengar kemarin DPRD bisa menyanyi dalam tanda kutip ketika Pokir dipangkas, ketika Pokir ditambah kemudian DPRD bisa berdiam bernyanyi. Nah ini tudingan-tudingan yang saya dengar di luar. Saya tidak tahu kebenarannya. Makanya kemudian saya bertanya, mendiskusikan, ini kemungkinan bisa terjadi. Kemarin itu juga saya sempat rame bahkan saya secara personal pribadi katanya cari panggung lah, katanya cari sensasi lah, katanya bernyanyi karena tidak dapat proyek. Mungkin banyak masyarakat Kabupaten Pamekasan yang tidak tahu saya, tapi ketika saya mencalonkan diri yang dibaca itu bukan saya, ada yang dilihat di belakang saya. Jadi kalau saya mencari panggung, buat apa saya itu panggung? Karena saya tidak dapat panggung pun, saya tidak usah panggung, saya alhamdulillah bisa terpilih. Satu. Kedua, jika berbicara saya bernyanyi karena ingin dapat proyek, kalaupun saya ingin kerja proyek, ngapain saya menjadi anggota DPRD? Basically keluarga saya, alhamdulillah Tuhan menakdirkan untuk bekerja proyek. Dan setelah saya menjadi sebelum saya menjadi DPRD, saya memang dulunya bapak saya kan anggota DPRD, jadi saya pamit kepada keluarga besar, saya tidak di proyek karena ini zona nyaman bagi saya. Karena kalau saya kerja di proyek, saya tinggal jalankan. Saya ingin mencari zonanya anak muda lah, suka adventure. Bagi saya seperti itu. Berikutnya juga menyinggung karena pokirnya dikurangi. Kemarin itu juga ini rame saya bicara seperti itu di kecamatan. Ada yang membicarakan itu kepada saya di kecamatan.
pokir yang seperti apa yang dikurangin. Terus ada juga berita pokir dewan ada angkanya ya, ada nominalnya waktu itu. Loh, apa sih pokir itu? Pokir itu adalah pokok pikiran masyarakat. Ini menjadi, kalau secara mungkin kalau tidak diluruskan, ini menjadi kesesatan di dalam berpikir. Pokir itu harusnya tidak ada ruang lingkup batas. Dewan itu dikasih kesempatan untuk melakukan reses. Nanti hasil reses itu disatukan dengan hasil musrembang. Itu dijadikan pembangunan di kabupaten. Jadi pokir itu kalau di nomenklatur peraturan itu, saya tidak ingat aturan pasalnya itu pasal berapa, tapi ada itu nomenklaturnya, itu pokok pikiran. Jadi DPRD berhak mengusulkan, mengusulkan kepentingan masyarakat. Kok dibatasi? Ini masyarakat biar tahu ya, kan ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya DPRD bahkan mengusulkan usulan masyarakat itu dibatasi oleh eksekutif. Padahal yang dipilih oleh masyarakat itu siapa? Kan kita, DPRD dan juga bupati. Ini kenapa kita dibatasi mengusulkan kepentingannya masyarakat? Kayak gitu. Oke, jadi memang tidak boleh dibatasi. Ya seharusnya bukan tidak boleh, ngapain dibatasin? Tidak ada aturan untuk membatasi. Oke. Atau memberi ruang berapa, tidak. Kalau klausulnya kemudian itu pokok pikiran. Oke. Kalau klausulnya kemudian menyesuaikan dengan APBD misalnya, karena APBD kita kecil gitu. Loh, saya ini tidak ngerti. Yang saya pahamin itu pokir itu kan pokok pikiran. Masa pikiran ada angkanya? Seperti itu. Masa semua jenengan sebagai masyarakat ya, Pak, saya mengajukan telur kepada Bapak, tolong ini disampaikan kepada Pemkab. Baik, akan saya sampaikan. Pak, sampaikan ya, saya butuh telur harganya 5.000. Loh, nggak ada pikiran seperti itu. Pikiran itu kan, ya pikiran, nggak ada nominal pikiran itu. Maksudnya anggaran pokirnya gitu maksudnya? Nggak ada kan. Kan apa yang diminta masyarakat? Contoh, kalau saya secara pribadi. Oke. Saat melakukan reses, Pak, tolong Pak, itu sampaikan tembakau murah. Kalau tembakau murah, saya kan cuma menyampaikan apa yang harus dibatasi dengan nominal oleh oleh APBD, hubungannya dengan APBD apa? Seperti itu. Kedua, Pak, jalan saya rusak, saya sampaikan. Ini jalan raya di Dasok, kebetulan saya desa Dasok ya, ada masyarakat yang menyampaikan di desa saya jalannya rusak. Saya sampaikan jalan akses Dasok Murdacih rusak. Seperti itu. Ya, anggarannya itu terserah OPD seperti apa. Teknisnya seperti apa? Ya terserah OPD. Oke. Cuman kita nanti yang ini yang diajukan Dasok seumpama 10 juta anggaran untuk perbaikan jalan. Kita cuma mengawasi ini realistis tidak. Ini bagaimana ini nanti teknik. Ya kalau teknis terserah eksekutif lah. Nanti cuma kita mengedok, menyetujui. Seperti itu. Itu yang harus. Jadi aneh ketika pokir dibatasi. Apa maksudnya? Saya tidak paham itu. Oke. Artinya saya tidak menyinggung bangsa pribadi, tidak. Maksudnya tadi saya menyebut mungkin ada main secara umum lah dengan anggota DPRD yang lain gitu maksudnya. Jadi kemarin itu saya juga di kecamatan saya bilang kepada, saya nggak ingat siapa ya namanya, ada di kecamatan Bademawu yang menyampaikan kepada saya, ini disuntikan dana. Baik, BUMDes itu minta suntikan dana kalau ingin BUMDes itu menjadi desa mandiri. Desanya itu dilakukan suntikan dana kepada BUMDes biar desa tersebut menjadi desa mandiri. Baik, saya akan sampaikan. Persoalan ada yang main mata atau tidak itu kembali kepada person tersendiri. Tapi bisa di cross check ke semua OPD. Bahkan sekarang kan yang paling jujur sepertinya saat ini, bahkan yang paling pintar saat ini, melebihi kepintarannya dukun,
kan dukun dikenal sebagai orang pintar kalau bahasanya kan, sekarang Mbah Google katanya. Iya. Bisa di cross check namanya Wahyu Muhammad Komarul Wahyudi. Jika ada nama Muhammad Komarul Wahyudi yang tanda kutip seumpama diam atau memberikan halaman apa bahasanya, pujian, memberikan pujian kepada OPD atau apalah yang dapat indikasi Wahyudi bermain mata, itu di searching di Google. Kebanyakan ya semoga benar, tapi yang saya ingat itu saat saya berbicara kepada teman-teman media, sampaikan ini faktanya yang terjadi di lapangan. Yang terakhir itu saya pernah diwawancara terkait bantuan kepada Abang Beca. Bantuan kepada Abang Beca aja di Kabupaten Pamekasan bermasalah. Ini untuk Abang Beca. Masa saya mau mengatakan Pamekasan, enggak lah Pamekasan baik-baik saja, Pamekasan tenang. Oh jangan. Meskipun kita cinta, jangan sampai kita cinta buta. Yang seolah-olah semua ini baik-baik saja. Kita ingatkan, ini loh, ayolah. Ini untuk kepentingan masyarakat. Toh jika seumpama kepentingan masyarakat ini kita kawal dengan baik, masyarakat dapat terlayani, perjuangannya dapat terpenuhi, yang mendapatkan appraise dari masyarakat itu kan anda sekalian. Seperti itu. Ini diskusi terakhir. Jadi karena Abang masih muda ya, 26 tahun ya, bahkan menjadi anggota DPRD paling muda di Pamekasan. Tentu anak muda itu kan dikenal dengan masih memiliki idealisme, memiliki kesegaran pikiran, dan ini kan Abang juga lulusan Fakultas Hukum ya. Jadi ketika belajar, tadi disinggung belajar di kampus, ternyata yang tidak benar di kampus benar di dalam kegiatan di DPRD. Jadi maksud saya, akhirnya pertanyaan saya sederhana. Jadi bagaimana memandang pembangunan dari kacamata idealisme? Sebetulnya begini, saya itu oleh senior dikasih tahu, idealis tanpa pragmatis itu statis. Kamu boleh beridealis, tapi idealisme itu bukan lagi kamu ada di mahasiswa. Bedakan kamu itu saat di mahasiswa dengan ada di DPRD. Bagi saya sampai saat ini yang saya pegang, lebih baik saya diasingkan ya, daripada saya harus menyerah kepada kemunafikan itu. No, bagi saya sampai saat ini. Tapi saya tidak dalam rangka ingin mencari cara salahnya seseorang atau apa, tidak. Saya ingin bagaimana kabupaten tanah kelahiran saya dan tanah yang saya inginkan kelak saya dikebumikan ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Kabupaten Pamekasan ini kabupaten yang sampai saat ini, sampai detik ini, dari 4 kabupaten yang saya rasa sepertinya memiliki banyak gudang tembakau ya. Jadi berarti banyak komoditas pembelian tembakau yang disimpan di Kabupaten Pamekasan. Artinya banyak tembakau di Kabupaten Pamekasan secara sumber daya alam. Secara kultur, masyarakat Kabupaten Pamekasan ini banyaknya pondok pesantren, dan bahkan pondok pesantren besar-besar, pondok pesantren yang sudah sepuh. Dan masyarakat di Kabupaten Pamekasan itu banyak, saya merasakan ya benar tidak, tapi setidaknya bagi saya secara pribadi, banyak masyarakat itu masih berpedoman kepada apa yang didauhkan oleh pondok pesantren. Jadi sampai saat ini di DPRD, bahkan Bapak Bupati sendiri adalah seorang santri. Jadi saya ingin Kabupaten Pamekasan ini sebagaimana yang diinginkan oleh warganya, yang mana warganya tentunya banyak pemikiran yang menaati kepada gurunya, yaitu pondok pesantren. Itu jadi kalau seumpama ya seperti sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Bupati, itu kan cikal bakal yang sangat cemerlang. Ayo kita memang jangan prank lah.
Karena di Kabupaten Pamekasan ini kalau orang biasanya gini, ini kan banyak orang-orang, banyak kiai, banyak alim ulama, ya banyak tokoh juga. Ya mahasiswanya juga di Kabupaten Pamekasan ini kan paling banyak kampusnya. Ini selain dari banyak kiai, banyaknya kampus-kampus, ya banyaknya juga pengusaha kan di Kabupaten Pamekasan ini. Jangan diprank. Karena apa? Kalau ini sampai menyadari dan menyadari keterlaluan pranknya, ini kan akan menimbulkan gejolak. Ini saya tidak inginkan. Saya ingin kabupaten saya ini kabupaten yang paling maju se-Madura. Ini adalah Kabupaten Pamekasan. Karena Kabupaten Pamekasan, Madura kan digaung-gaungkan untuk jadi provinsi, dan ibu kotanya kalau jadi provinsi ini kan di Pamekasan rencananya. Jadi saya ingin Pamekasan ini memang dari 4 kabupaten, memang Kabupaten Pamekasan lah yang terbaik. Kabupaten Pamekasan sumber daya alam ada, sumber daya manusia apalagi. Dulu kita punya siswa namanya Andi Octavian Latif sampai tembus internasional. Oke. Dan saya pribadi sebagai diskusi penutup, ya mungkin nanti bisa ditanggapi sedikit atau banyak. Saya pribadi mengagumi Bupati juga, Bupati Badrut Tamam, dan yang paling saya suka ketika beliau mengatakan tidak ada jual beli jabatan, gitu. Dan saya tidak tahu kebenarannya, tetapi memang isunya tidak ada lelang di bawah tangan dengan kepala-kepala OPD itu. Dan saya pikir itu sudah mengurangi nepotisme, korupsi, ya, abuse of power, sudah mengurangi itu saya pikir. Tetapi itu memang saya kira itu yang selalu terngiang ketika jabatan sudah tidak diperjualbelikan, berarti memang niatnya baik. Begitu. Alhamdulillah. Iya, Bapak Bupati juga sering menyampaikan tidak ada lelang di bawah tangan, tidak ada lelang di balik layar, seperti itu. Pada faktanya Kabupaten Pamekasan sekarang ini, saya menyuarakan itu juga di media, Kabupaten Pamekasan Kabupaten PLT tangkap jabatan. Tapi tidak jual beli kan? Karena iya, ya jual beli atau tidak, sampai saat ini tidak pernah ketahuan jual beli, dan semoga ini tidak ada. Amin. Iya, kita berdoa. Kita amini. Iya, kita amini itu. Semoga tidak ada kan begitu. Iya, secara manusiawi kan tidak boleh lah kita suudon. Iya, betul. Persoalannya terkait ini kan sudah menjadi nawacita, menjadi niatan kalau tidak ada jual beli. Untuk Pamekasan lebih baik lagi. Persoalannya tinggal eksekusinya saja. Siapa yang pantas untuk menduduki OPD tersebut, yang bisa mengawal kepentingan ide briliannya Bupati untuk Kabupaten Pamekasan. Kalau seumpama PLT, kan kasihan ke kepala dinasnya. Ada kemarin itu sempat ada rangkap jabatan 3 jabatan. Kan kasihan, bagaimana mau maksimal kerja. Semua dipikirkan. Saya baca beritanya itu. Jadi PLT ini, Kadis definitif ini waktu itu masih PLH Sekda gitu. Kan kasihan beliau diperas keringatnya untuk bekerja sangat keras. Khawatirnya apa? Khawatirnya tidak maksimal untuk memberikan pelayanan kepada keinginan yang disampaikan oleh Bupati tersebut. Nah, seperti itu. Sampai itu kemarin saya merasa miris ketika COVID-19 menyerang Kabupaten Pamekasan, yang hancur waktu itu Kabupaten Pamekasan kan. Saat COVID itu saya merasa hancur kabupaten saya karena banyaknya orang meninggal. Itu Bupati mencanangkan dana bantuan isoman. Saya berterima kasih. Tapi ini kan tidak lantas saya cinta buta. Ini bantuan isoman, uang yang sudah dikeluarkan saat pandemi seperti itu, ini dikasihkan ke siapa? Siapa saja yang menerima bantuan isoman itu? Saya minta datanya. Ini tidak pernah ada. Bagaimana saya tidak mau mengatakan Pamekasan tidak baik-baik saja? Abang tukang beca sekarang jadi nggak beres lah bagi saya. Kemarin isoman nggak ada datanya itu. Saya minta
Kalau ada kenapa nggak dikasih? Ini Oke. kan saya DPRD. Oke. Itu mungkin yang bisa kita bahas ya Bang ya. Jadi mungkin lain waktu kalau ada kesempatan lagi, saya menyukai gagasan-gagasannya Abang ini juga, keterus terangannya juga tidak sentimen, saya lihat tidak ada sentimen dan memang ini murni ya posisi dia sebagai DPRD tadi memang pengawas gitu. Kalau dia kritis terhadap kebijakan eksekutif, saya pikir udah tugasnya begitu. Dia memang budgeting, penganggaran, pengawasan, kemudian juga ya dan tugas-tugasnya yang lain, dan saya pikir ini diskusi yang menarik untuk didengar masyarakat, saya pikir. Dan mungkin itu yang bisa kita bahas, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak diskusi ini, yang saya pikir diskusi cerdas, sama-sama mudanya ini. Kita hanya beda nasib ini ya. Ini beliau ini muda jadi DPRD dan saya masih membangun YouTube podcast mahasiswa. Oke. Alhamdulillah malah seperti itu. Karena apa? Karena abang ini menjadi juragan saya. Saya kan cuma wakilnya abang, wakilnya masyarakat. Iya. Oke. Terima kasih Bang Wahyu sudah mau berdiskusi.